Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-37 dengan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab haid. Pada malam hari ini kita akan membaca hadits 141 dan 142. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat anna umma Habibata binta Jahsh syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk thumma iktasili fakanat taktasilu kulla salatin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddai li kulli salatin wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Ini hadis tentunya menunjukkan fikih yang berbeda dari sebelumnya. Mandi di setiap solat. Kalau sebelumnya mandi 3 kali dalam sehari semalam, melakukan jamak suri antara duhur, asar, maghrib, isya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Ummu Habibah binti Jahsh mengadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah, yaitu darah istihadah. Beliau bersabda, yaitu Nabi katakan kepadanya, berhentilah dari solat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia, yaitu Ummu Habibah, mandi setiap kali solat. Diriwayatkan oleh Muslim dalam satu riwayat milik Al-Bukhari, dan berwudulah setiap kali solat. Jadi ada sedikit perbedaan pendapat riwayat. Muslim kemudian mandilah, di Bukhari berwudulah setiap kali solat. Hadis tersebut menurut riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari jalan yang lain. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 327, Imam Muslim di nomor 334, Abu Daud di nomor 297. Derajat hadits sahih. Tapi riwayat Imam Al-Bukhari pada kisah Fatimah bintu Abi Hubaish, bukan pada kisah Ummu Habibah. Jadi sebenarnya ini ada 2 kisah. Ada Ummu Habibah, itu sudah benar di riwayat Muslim. Nabi bilang mandilah, dan Ummu Habibah mandi setiap kali solat. Adapun riwayat Imam Al-Bukhari, tawaddu'i li kulli shalah, berwudulah setiap kali solat, itu kalau kita cek riwayatnya, itu adalah kisah dari Fatimah bintu Abu Hubaish, bukan Ummu Habibah. Jadi beda orang, beda kisah. Iya, cuman Al-Hafidh Ibn Hajar seakan-akan menjadikan ini semua adalah kisah dari Ummu Habibah.
Yang benarnya ini kisah yang berbeda. Ada Ummu Habibah dan ada dari kisah Fatimah bintu Abi Hubaish. Iya. Adapun fikih hadits yang ingin beliau sampaikan, pertama, seorang perempuan yang punya kebiasaan dan bisa membedakan darah yang keluar darinya adalah melihat yang paling hati-hati untuk dirinya. Kan sebelumnya kita sudah ambil pembahasan perempuan yang tidak punya kebiasaan tapi tahu ciri darah. Ada juga perempuan punya kebiasaan dan tidak tahu ciri darah. Ini lagi perempuan yang punya darah. Berarti dia punya dua patokan. Ada kebiasaan dan dia bisa mengetahui ini haid, ini bukan. Kalau yang seperti ini boleh dia pilih yang paling hati-hatinya. Iya, karena yang punya kebiasaan tidak tahu membedakan darah, kita katakan sebelumnya kembali ke kebiasaan. Yang tidak punya kebiasaan tapi tahu ciri darah, kembali ke ciri darah. Ini keadaan perempuan ketiga. Dia punya kebiasaan dan juga bisa membedakan darah haid dari darah yang lain. Maka di sini dia melihat yang paling hati-hatinya. Kalau paling hati-hatinya dia ikut kebiasaan, dia ikut. Tapi kalau paling hati-hatinya dia melihat ciri darah yang keluar, maka itu yang dia lakukan. Ini bagi perempuan yang punya dua keadaan seperti ini. Tahu ciri darah dan memiliki kebiasaan. Kalau seandainya sebenarnya ciri darah itu keluar saat kebiasaan haidnya, dipastikan itu haid. Yang masalah nanti kalau darah yang keluar tadi itu seperti ciri darah haid tapi bukan di hari kebiasaannya. Ini yang masalah nanti. Misalnya dia kebiasaannya di awal bulan, tiba-tiba keluar darah di tengah bulan dengan ciri darah haid yang dia pahami itu. Ini yang paling bermasalah. Maka di sini para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan dia ambil yang paling hati-hatinya. Diambil yang paling hati-hatinya. Ini di antara jalan keluar bagi seorang perempuan yang punya kebiasaan dan tahu ciri darah yang keluar darinya. Kemudian yang kedua, sunnahnya seorang yang keluar darinya darah istihadah untuk mandi setiap kali sholat. Iya. Sunnah. Kenapa kita tidak katakan wajib? Karena dalam riwayat yang lain di Bukhari diperintahkan untuk berwudu. Diperintahkan untuk berwudu. Sementara di sini Nabi bilang mandilah. Jadi dikompromikan. Sunnah mandi setiap kali sholat. Wajib kalau wudu, wajib seorang yang keluar darinya darah istihadah untuk wudu setiap kali sholat. Iya, karena secara umum sebagaimana yang telah lewat bersama kita dalam pembahasan pembatal wudu, semua yang keluar dari seorang perempuan ataupun laki-laki lewat dua jalur di bawah itu pembatal wudu. Maka wajib dia wudu setiap kali mau sholat. Adapun mandi, tentunya tidak semua darah yang keluar dari seorang perempuan itu mewajibkan mandi. Seperti darah istihadah tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau dia mau mandi setiap kali sholat, seperti yang dilakukan Ummu Habibah, maka itu boleh, disunnahkan. Tapi kalau dia lakukan juga seperti hadits sebelumnya yang kita baca pekan lalu, dia mandi untuk sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya, dan sholat subuh, sunnah juga. Jadi sunnah 3 kali mandi, sunnah juga 5 kali mandi, hukumnya sunnah. Adapun kalau dia hanya berwudu, maka itulah yang wajib. Kalau dia hanya berwudu,
maka itulah yang wajib baginya. Ini terkait dengan seorang yang selalu keluar darah istihadah padanya. Wajib baginya wudu dan sunnah mandi. Sunnah mandi dan ini sudah lengkap, ada 2 cara. Boleh mandi setiap kali sholat dan boleh mandi setiap kali mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dia kalau dia mampu, dia akhirkan sholat duhur di akhir waktu, mandi, kemudian dia awalkan sholat asar di awal waktu. Sekali mandi 2 sholat. Demikian pula sholat maghrib seperti yang kita terangkan pekan lalu, diakhirkan sholat maghrib mendekati waktu keluarnya sholat maghrib, kemudian dia mandi dan sholat maghrib. Kemudian dia awalkan sholat isya di awal waktu dan dia sholat dengan mandi tadi. Sholat subuh dia mandi. Itu 2 sunnahnya dalam mandi. Mandi setiap kali sholat dan mandi dalam 2 waktu sholat. 1 kali. Adapun wudu, ini wajib berwudu baginya karena keluarnya darah istihadah membatalkan wudu. Kemudian hadis berikutnya, an Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'a. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafdulah. Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kami tidak menganggap apa-apa terhadap cairan keruh dan warna kekuningan setelah suci sedikit pun. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, lafadznya milik Abu Daud. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 326 dan Abu Daud nomor 307. Derajat hadis sahih. Adapun Ummu Atiyah baru malam hari ini kita mendapatkan namanya. Biografi dari Ummu Atiyah, nama beliau adalah Nusaybah bintu Ka'ab. Kita tujuan juga saya masukkan biografi di sini, sebetulnya ada yang mau nama anaknya, jadi bisa mencontoh nama-nama sahabat. Ini Ummu Atiyah namanya Nusaybah bintu Ka'ab Al-Ansariyah. Ummu Atiyah, terkenalnya dengan nama kunyanya Ummu Atiyah. Termasuk pemuka sahabat di kalangan wanita. Dan sering ikut dalam perang. Ini yang saya baca dari biografinya, keunggulannya. Ini perempuan sering ikut dalam perangnya Nabi. Kalau Nabi pergi berperang, dia ikut. Apakah dia angkat pedang? Tidak. Untuk mengobati yang sakit dan yang terluka. Iya. Dia punya keahlian mengobati orang yang sakit dan terluka dalam perang. Wafat pada tahun 70 Hijriah. Yaitu 60 tahun setelah Nabi wafat. 60 tahun setelah Nabi wafat. Panjang umurnya beliau radhiyallahu taala anha. Fikih hadis, keluarnya sesuatu yang berwarna kuning atau coklat itu dianggap sebagai darah haid jika keluarnya di masa haid, bersambung dengan haid, sebelum atau setelahnya. Kan tadi hadisnya, kami tidak menganggap warna coklat atau keruh itu atau kuning sebagai haid setelah suci. Setelah keluarnya tanda suci. Berarti kita pahami darinya, keluarnya yang berwarna keruh atau kuning atau nanti coklat itu dianggap sebagai darah haid jika keluar di masa haid. Dan jika keluar selain masa haid, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Ada seorang haid di awal bulan, mulai keluar warna coklat atau keruh, haid. Walaupun belum darah. Ini di awal. Demikian pula nanti di akhir. Sebelum dia suci, maka akan keluar darah, kemudian nanti keruh, kemudian sampai nanti warna coklat, sampai nanti kuning, putih.
Iya. Kapan bersambung dengan darah haid itu dianggap haid. Tapi kalau tidak bersambung dengan darah haid, yaitu kalau keluar jauh sebelum keluar darah haid, atau bukan masa haidnya, atau keluar setelah keluarnya tanda suci, sebentar kita akan jelaskan tanda suci itu, ya, keluar setelah keluarnya tanda suci dari seorang perempuan, maka itu tidak dianggap haid. Dia cukup mencucinya dan berwudu, tidak wajib mandi. Ini perlu mengetahui ini yang warna coklat atau keruh serta kuning ini. Karena kadang kalau kita tidak mengetahuinya, kita kira itu adalah haid, padahal bukan haid. Padahal bukan haid. Faedah kedua, jika keluar yang berwarna coklat atau kuning bersambung dengan darah haid di awal atau di akhir, maka hal tersebut dianggap sebagai darah haid. Ini yang kita sebutkan tadi. Faedah ketiga, tanda suci bagi seorang perempuan itu ada dua. Kenapa kita bahas tanda suci di sini? Karena mengisyaratkan di sini setelah suci. Berarti tanda suci ada. Tanda suci dari seorang perempuan berarti ada. Disebutkan ada dua tanda suci. Pertama, keluarnya cairan yang berwarna putih setelah haid. Jadi ada seorang perempuan dan kadang kalau dia haid, itu nanti di ujung haidnya akan keluar cairan yang berwarna putih. Itu dimaklumi di perempuan ya. Nanti keluar terus cairan coklat. Coklat ini nanti makin tipis bercampur dengan cairan putih. Sampai nanti coklatnya itu seperti hanya garis di atas cairan putih. Kapan dia suci? Kalau sudah tidak ada lagi coklat di cairan itu. Ini namanya tanda suci. Kalau dia sudah dapat itu, maka dia telah suci. Wajib dia mandi. Kalau masuk waktu sholat, wajib dia sholat. Dan sudah halal bagi suaminya untuk mendatanginya apabila dia telah mandi. Kedua, keringnya tempat keluarnya darah. Kalau tempat keluarnya darah itu kering, tidak ada lagi apapun, yaitu dengan cara seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada perempuan di masanya, masukkan kapas di tempat keluarnya. Kalau dia sudah masukkan kapas di situ atau tisu di situ, kemudian tidak ada sama sekali basahan, tidak ada keruh, tidak ada coklat, tidak ada warna kuning, maka dia telah suci. Wajib dia mandi, dia sholat kalau sudah masuk waktunya. Ini dua tanda suci bagi seorang perempuan yang haid. Kemudian hadits berikutnya. Hadits 144. Dan langsung 145. Kata beliau, an Anas radhiyallahu taala anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yuakiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata bahwa orang Yahudi umatnya Nabi Musa, jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Ini mereka sebelum kita. Kalau haid, tidak diajak makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali bersetubuh, berhubungan badan. Ini kita akan bahas sebentar. Wan Aisyah, hadits berikutnya 145. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa syariat kita beda dengan syariat sebelumnya. Belum bawakan dua hadits ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan sarung, itu yang dipakai dari pusar sampai lutut,
mengenakan sarung dan aku laksanakan, lalu beliau menyentuhkan badannya kepadaku. Ini kinayah untuk bercumbu, mencumbuiku maksudnya. Iya, belum mencium, memeluk, dan apa saja yang kita pahami dari kata mencumbui. Padahal saya sedang haid. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sumber hadits, hadits Anas tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 302, dan hadits Aisyah hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 302 juga, dan Muslim ya 200 ya 93. Ya, Muslim di nomor 293. Derajat hadits tentunya sahih fikihnya, dan ini yang penting dibawakan hadits ini. Pertama, haramnya menggauli istri saat haid. Iya, itu yang perlu kita tahu. Fikih pertama. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama berdasarkan dalil Quran, hadits, dan kesepakatan para ulama. Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang seorang perempuan yang sedang haid. Qul huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan itu darah kotor, najis, jauhi perempuan saat dia haid. Tapi nanti akan ada pembahasan jauhi maksudnya di mana, dari apanya. Jadi haram menggauli istri, dan nanti akan dibahas nanti haditsnya apakah ada kafarah atau tidak. Akan datang nanti haditsnya. Fikih kedua, boleh menggauli istri setelah mandi suci dari haid. Ini juga isyarat tadi. Kalau istri haid kemudian dia suci, kapan bolehnya seorang suami menggaulinya? Apakah ketika sudah selesai darah sudah boleh dia gauli, atau setelah dia mandi? Maka juga para ulama rahimahumullah ta'ala menegaskan bahwa halal bagi suami untuk menggauli istrinya, yaitu bersetubuh, berjimak, berhubungan badan dengan istrinya apabila dia telah bersuci. Maksudnya telah mandi kalau dia bisa mandi, telah bertayamum kalau dia sedang tidak bisa menggunakan air. Misalnya suci dari haid, dia tidak bisa pakai air, sementara dia sudah suci, wajib sholat atau suaminya menginginkannya, maka boleh dia bertayamum. Boleh dia bertayamum. Fikih ketiga, dan ini juga kandungan besar dari hadits ini, bolehnya mencium dan mencumbui istri saat haid. Berbeda dengan agama sebelum kita yang tidak boleh mendekati bahkan makan bersama, tidak kalau dia haid. Kalau umat Islam adalah umat syariatnya syariat pertengahan, kalau istri sedang haid maka boleh dicumbui, dicium, ya, dan yang lainnya boleh makan bersama, apalagi tidur bersama. Maka faedah ketiga, keempat, bolehnya makan dan minum serta tidur bersama istri yang sedang haid. Iya, ini semua masalah ini adalah masalah yang jelas dari hadits Nabi tadi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, itu bersetubuh. Boleh melakukan apapun. Iya. Kecuali yang satu tadi. Didukung oleh perbuatan Nabi. Istri Nabi sedang haid, Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi menyuruhnya pakai sarung saja. Ya. Mohon maaf, para ulama rahimahumullah taala menjelaskan sarung maksudnya yaitu yang menutupi antara pusar dan lutut. Yang menutupi antara pusar dan lutut, yang lainnya tidak tertutup. Lalu Nabi mencumbuinya.
Ini mencontohkan bahwa boleh mencumbui istri walaupun dalam keadaan haid. Walaupun sampai si suami mengeluarkan, mohon maaf, maninya. Dari sini juga bahwa seorang perempuan walaupun dia sedang haid tetap berhias untuk suaminya. Supaya suaminya tidak merasa libur kalau haid. Karena banyak suami mengeluh sampai mau menikah yang kedua. Kenapa? Karena kalau satu haid libur, maka kita katakan tidak ada libur dalam Islam. Tetap boleh kita bercocok tanam di kebun kita, hanya saja jangan mencangkul di tempat biasa. Paham ini? Jangan memasukkan apa itu? Timba ke sumur, itu saja. Kalau kita di tempat lain, mencangkul di tempat lain sampai keluar mani, halal. Halal. Iya, kalau bukan banyak anak muda di sini, saya akan sebutkan. Iya, boleh. Karena para ulama kita juga merinci hal tersebut. Jangan sampai ya kita tentunya seperti orang sebelum kita. Orang Yahudi, istri haid tidak didekati, tidak dicium, tidak disentuh. Aisyah bilang Nabi menyentuhkan badannya kepadaku. Saya haid dan saya hanya pakai sarung. Nanti akan datang lagi faedah bersama kita di hadits nanti karena penulis sebutkan diakhirkan sedikit masalah hukum pakai sarung. Nanti kita akan sebutkan di pembahasan berikutnya. Mohon maaf ini anak-anak muda, ini pembahasan orang dewasa. Tapi saya kira ini anak muda semua sudah mau menikah ya. Perlu tahu ini. Perlu tahu yang namanya apa yang halal baginya terhadap istrinya. Jadi istrinya inilah yang halal. Nanti ada pertanyaan seperti itu insya Allah di hadits yang akan datang nanti dari yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadits berikutnya. Kata beliau wa bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadits nomor 146. Wa bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Qala yatasaddaq bidinar aw nisfu dinar. Rawahul khamsatu wa sahahul Hakim wa Ibnul Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfah. Wa rajjaha ghairuhuma waqfah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda tentang orang yang mencampuri istrinya, itu berhubungan badan dengan istrinya ketika dia sedang haid, maka beliau bersabda ia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Ini kafarahnya. Riwayat Imam 5, sahih menurut Al-Hakim dan Ibnul Qattan dan mauquf menurut yang lainnya. Mauquf menurut yang lainnya, yaitu dari ucapan sahabat. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jilid 1 nomor 237, Abu Daud nomor 263, At-Tirmidzi nomor 137, An-Nasai di Sunan Al-Kubra ya, jilid 1 nomor 153 dan Ibnu Majah nomor 640. Derajat hadits sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani secara mauquf ucapan sahabat Ibnu Abbas dan secara marfu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun fikihnya, fikih dari hadits ini mayoritas ulama sebenarnya berpendapat tidak wajib bayar kafarah. 1 dinar itu berapa? Sekarang nilainya 4 ya gram, itu 4,25 gram, itu 4/4.
4 gram, 1/4 gram, 4/4 gram. Iya, jadi banyak ya. Untuk sekarang, wah ternyata dendanya mendatangi istri sedang haid, 4 gram sudah berapa sekarang harganya? 1 gram, penjual emas mana? Ainad dahabiyun, para penjual emas. Iya, ini ternyata tinggi dendanya mendatangi orang haid, 4 gram lebih. Atau setengah dinar, itu 2,1/8 gram. 2,1/8 gram. Bagi yang mendatangi istri saat haid, dengan dasar tidak ada hadits yang sahih. Jadi kalau mayoritas tidak wajib. Kenapa? Karena mereka mendoibkan hadits tadi. Karena hadits yang di buku ini, para ulama berselisih pendapat sahih atau doibnya. Bagi yang mendoibkannya seperti mayoritas ulama, maka dia akan mengatakan yang wajib bagi seorang yang mendatangi istrinya saat haid, bertobat. Tidak bayar kafaroh. Tidak bayar denda. Dan yang benarnya ada kafaroh. Itu yang kuatnya karena hadis sahih. Yang benarnya ada kafarot. Seperti dalam hadis Ibn Abbas. Dan pendapat ini adalah merupakan madhab orang-orang Hanabilah dan dipilih oleh Ibnul Qayyim dan fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Karena hadisnya sahih. Jadi siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid harus bayar denda. Boleh memilih. Kalau dia orang mampu maka 4,1/8 gram, 4,1/4 itu 4 gram, 4,25 gram. Iya. Yang harus dia bayar. Tapi kalau dia orang yang tidak mampu dia bayar 2,1/8. 2,1/8 gram. Mahal dendanya. Kenapa kalau kita bertanya mahal dendanya? Karena ini dosa besar. Tidak cukup untuk bertobat. Karena sepakat para ulama, siapa yang mendatangi istrinya saat dia haid, dia telah melakukan dosa besar karena melanggar Quran. Melanggar hadits Nabi SAW. Iya. Dan ini mengharuskan dia tidak cukup bertobat. Wajib baginya untuk membayar kafaroh. Kafarohnya boleh dia pilih 4,25 gram, itu 4,1/4 gram, atau dia bayar 2,1/8 gram. Ini nilai dinar sekarang ya. Nilai 1 dinar sekarang adalah seperti itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di sini tentunya yang mengharuskan dan mewajibkan kita hati-hati dari mendatangi istri saat mereka sedang haid. Saat mereka sedang haid. Kemudian hadis berikutnya kita baca saja ini karena ringan supaya nanti tinggal 1 kali pertemuan pekan depan. Kata beliau rahimahullah di hadis 147, wa Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi hadis. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh sholat dan berpuasa? Itu tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Ini muttafaqun alaihi dalam hadis yang panjang. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 304, Imam Muslim nomor 132, derajatnya sahih tentunya. Fikihnya sangat mudah sekali. Perempuan yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak ada silang pendapat, dan tidak boleh juga berpuasa, tidak ada silang pendapat, dan tidak mengkodok sholat ketika suci. Ya, salah ketik ini.
tidak mengkodok sholat ketika suci, dan wajib mengganti puasa. Itu bedanya antara sholat dan puasa. Sholat tidak dikodok, yang ditinggalkan selama haid. Adapun puasa wajib dikodok, yang dia tinggalkan saat dia haid. Saat dia haid. Ini yang ingin ditunjukkan oleh hadis yang ada di hadapan kita. Kita cukupkan, karena hadis setelahnya insya Allah itu masalah tawaf. Kita akhirkan di pertemuan akan datang insya Allah. Kemungkinan besar kita tinggal satu kali pertemuan lagi ini. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya, masalah pembahasan darah haid. Alhamdulillah. Belum masuk waktu? Baik, kita baca dulu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, apa hukum membatalkan sholat berjamaah karena anak kita menangis atau ribut di belakang shaf? Kalau hanya menangis, kita lanjut. Dan bagi imam yang mendengar ada anak yang menangis, untuk meringankan sholat. Nabi pernah, beliau ingin sholat panjang, tapi ketika mendengar anak yang menangis, maka beliau perpendek. Supaya ibu yang sholat tetap khusyuk. Itu kalau hanya menangis ya. Adapun kalau dia takut akan jatuh, iya, boleh. Dia membatalkan sholat untuk menyelamatkan jiwa. Adapun hanya menangis biasa, dia lanjut sholat. Dan boleh dia gendong anaknya sambil sholat. Karena Nabi SAW pernah sholat menggendong cucunya. Kalau beliau sujud, beliau letakkan. Kalau beliau berdiri lagi, beliau angkat. Iya, boleh digendong anak sambil sholat. Apakah berdosa orang tua yang membawa anaknya ke masjid dan anaknya tersebut ribut sampai mengganggu jemaah yang sedang sholat sampai emosi? Masya Allah. Iya. Pertama tidak berdosa. Boleh seorang bawa anaknya ketika bermajelis. Dulu, orang-orang dulu, mereka membawa anak-anaknya ke majelis hadis. Majelis hadis. Padahal bersamaan dengan itu, dulu susah sekali mendengarkan hadis dari jauh. Dulu tidak ada mic seperti kita ini, tidak ada pengeras suara. Apa yang harus mereka lakukan? Ada penyambung lidahnya syekh. Di setiap beberapa jarak ada yang berdiri menyambung ucapannya syekh. Kalau syekh bilang haddatsana fulan ibnu fulan, dia bilang haddatsana fulan ibnu fulan. Demikian seterusnya. Dan mereka bawa anak-anaknya. Supaya mereka terbiasa melihat majelis. Minimal mereka terbiasa melihat orang yang bercadar. Kalau dia di perempuan. Melihat orang yang berjubah. Berjenggot. Ya, kalau di laki-laki. Ya, itu terbiasa. Apalagi misalnya majelisnya alhamdulillah. Yang datang ke majelis tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Tidak ada yang merokok misalnya. Datang ke majelis tidak merokok. Ya, seperti itu membiasakan anak-anak. Nanti sehingga kalau dia melihat orang merokok, apalagi berjubah, dia akan merasa heran. Ya, dan mengingkari hal tersebut. Jadi kalau sudah terbiasa, nanti dia lihat jubah merokok. Saya pernah lewat ya dengan anak, dia bilang, "Abi, ada jubah merokok." Saya kira orang pakai jubah Maroko, ternyata orang pakai jubah merokok. Itu dia akan merasa heran karena dia terbiasa di orang-orang yang tidak melakukan itu. Itu fungsinya membawa anak di sini. Bagi yang lain, jangan emosi, namanya juga anak-anak.
harus kita pahami. Anak kita juga kalau dibawa mungkin seperti itu. Bahkan lebih parah juga dari itu. Masalah kita tidak konsentrasi, itu masalah hati kita. Kita yang pikirkan itu anak. Coba kita cuma pikir perbuatan sholat. Biar ini atap roboh, kita tidak sadar. Karena hati kalau sudah sibuk, tidak bisa disibukkan oleh yang lain. Lihat saja kita berkendaraan saja. Kita sibuk memikirkan sesuatu, kita tidak sadar. Ternyata sudah sampai rumah. Atau kadang kita sudah sampai Sinjai. Padahal tadi start di Makassar. Tidak sadar begitu. Karena sibuk memikirkan sesuatu. Jadi pikiran ini kalau sibuk dengan sholat, maka kita tidak akan mendengarkan walaupun tangisan anak. Karena kata Nabi SAW, inna fis sholati la syughla. Kalau kita mau meresapi apa yang kita baca dan kita gerakan. Sungguh dalam sholat itu sudah ada banyak kesibukan. Ada bacaan, ada gerakan. Kalau kita pikirkan, tidak ada anak-anak yang kita bisa dengar suaranya. Yang bisa kita dengar suaranya. Jadi bagi jemaah yang lain, harap tentunya jangan emosi. Kalau memang terganggu, anaknya memang nakal sekali, manjat-manjat di jilbabnya orang, ya pokoknya banai sekali, banai. Ya nakal sekali. Kita nasihati ibunya, nggak usah emosi. Ya, nasihati baik-baik ibunya. Iya, untuk menjaga anaknya. Tidak apa-apa. Dia tidak sholat berjamaah. Itu ibu, tidak apa-apa tidak sholat berjamaah. Tidak apa-apa dia gantian dengan temannya. Kan ibu-ibu tidak wajib sholat berjamaah. Tidak apa-apa kalau ada anaknya ribut, tidak bisa dia jaga, nanti mengganggu orang sholat yang lain, tidak apa-apa dia tidak ikut dulu sholat. Dia jaga dulu anaknya, nanti orang-orang selesai sholat, baru dia sholat. Baru dia sholat. Itu yang perlu dipahami oleh ibu-ibu yang datang bawa anak ke majelis. Demikian pula bapak-bapak yang bawa anak ke majelis. Apakah wajib mengganti sholat yang ditinggalkan saat haid? Masya Allah. Perasaan tadi ini baru disampaikan. Oh lagi ke tempat lain mungkin ya. Atau pertanyaan sudah jalan, tidak sempat diambil kembali. Sudah tadi kita sampaikan. Ya. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang wanita tabi'in bertanya kepada Aisyah, mabalun nisa, takdis saum wala takdis sholah. Kenapa itu perempuan mengkodok puasa tidak mengkodok sholat? Jadi ini pertanyaannya ini, itu menunjukkan bahwa dari dulu perempuan itu tidak mengkodok sholat, mengkodok puasa saja. Cuman ini pertanyaan muncul. Karena hadits sudah jelas, tapi pertanyaan ini muncul. Kenapa perempuan kodok puasa tidak kodok sholat? Maka Aisyah merasa heran. Ini tidak muncul kecuali dari orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka ganti sholat. Jadi kalau ada istrinya haid, dia suruh ganti sholat. Juga ganti puasa. Makanya Aisyah langsung bilang, aharuriyatun anti. Apa kamu orang golongan Haruriyah? Daerah yang berada di Irak. Tempat munculnya Khawarij. Iya, tempat munculnya pemberontak. Makanya Aisyah bilang, kamu Haruriyah? Dia bilang, tidak, saya cuma bertanya. Bukan Haruriyah. Iya. Maka kata Aisyah, menimpa kami di masa Rasulullah. Menimpa kami di masa Rasulullah. Maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Itu yang dijawabkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita adzan dulu. Apakah cairan seperti susu agak kental sedikit itu termasuk tanda suci dari haid Ustaz? Iya.
Cairan kental maksudnya tadi itu, bukan cairan bening. Karena kalau cairan licin bening itu namanya madhi. Itu namanya madhi, yang keluar karena adanya syahwat yang bergerak. Adapun cairannya kental, ya seperti susu ini yang disebutkan, itulah yang saya maksud dengan tanda suci. Itulah yang dimaksud dengan tanda suci tadi itu, cairan kental. Iya. Atau harus bening seperti air? Tidak. Bening seperti air. Itu air kencing itu. Dia bukan lagi tanda suci. Enggak. Pokoknya cairan putih. Cairan putih. Seperti biasa orang kalau keputihan. Itu juga bentuknya. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat bercadar dalam perjalanan dan waktu sholat tiba, tapi waktunya batal, tapi wudunya batal. Namun tempat wudu masjid tersebut terbuka. Bagaimana caranya seorang yang memakai cadar? Pertama untuk mukanya ya. Untuk mukanya kan dia bisa buka sedikit cadarnya dan dia basahi mukanya. Adapun untuk kepalanya, boleh dia usap di atas jilbab. Karena perempuan boleh usap di atas jilbab, sebagaimana laki-laki boleh usap di atas imamah. Boleh dia usap di atas imamah. Jadi dia ambil air, dia basahi tangannya. Kalau dia tidak bisa buka, maka dia basahi saja wajahnya. Dia basahi saja wajahnya. Kalau memang itu di tempat umum. Tidak memungkinkan baginya untuk membuka cadarnya. Iya, itu wallahualam yang dia lakukan. Memakai lensa kontak lensa kontak atau soft lens berwarna hukumnya haram sebagaimana perhiasan. Lalu bagaimana jika digunakan untuk membantu penglihatan? Karena kalau memakai yang bening, takutnya masuk ke dalam mata tanpa disadari. Sebagaimana perhiasan. Perhiasan tidak diharamkan bagi perempuan. Perempuan halal pakai perhiasan. Perempuan halal pakai emas. Iya. Cincin, kalung, gelang, anting. Perempuan halal pakai emas. Iya. Perempuan halal bahkan pakai sutra. Halal perempuan memakai baju sutra terbuat dari kain sutra. Jilbab dari kain sutra. Perempuan. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra kecuali seukuran 2 jari. Untuk leher baju boleh, atau untuk pas di kancing baju boleh, atau untuk dipakai baling bawahnya baju boleh. Ini untuk di tangan boleh laki-laki 2 jari atau 3 jari atau 4 jari tertingginya. Laki-laki, Nabi lehernya bajunya sutra. Boleh segitu kalau laki-laki. Kalau perempuan boleh seluruh pakaiannya. Ini perhiasan yang disebutkannya. Adapun pakai lensa tadi boleh memang kalau itu bukan untuk bertabaruj. Bukan untuk bertabaruj, tapi hanya memang untuk mata. Yang dia butuhkan, dibolehkan. Adapun untuk bergaya saja, ya bertabaruj, tentunya jangan dia bertabaruj. Wallahu alam. Kurang lebih, izin bertanya Ustadz, kurang lebih 2 bulan yang lalu om saya meninggal. Di saat om saya hendak disolati, anak laki-lakinya tidak ikut mensolati karena kata Pak Imam,
Di kampung saya, kalau sudah memandikan jenazah, maka tidak boleh ikut mensolati. Benarkah hal itu Ustadz? Dan bagaimana hukumnya? Tentunya tidak benar. Ya, tidak ada aturan orang yang memandikan jenazah tidak boleh mensolati. Tidak ada aturan. Iya, tidak ada aturan seperti yang dikatakan oleh Pak Imam tersebut. Wallahualam. Apa ada perbedaan pendapat tentang hukum foto manusia? Karena banyak saya lihat di sosial media akun-akun yang menyebarkan ilmu yang foto profilnya dari mereka sendiri atau bersama keluarga mereka. Wallahualam, kalau ada perbedaan, iya. Seorang sebenarnya kalau ada perbedaan begitu, diambil pendapat yang paling hati-hati. Ada yang mengatakan bahwa foto dengan kamera itu tidak masuk gambar karena tidak ada perbuatan manusia di dalamnya. Bukan orang yang menggambar tapi alat. Tapi alat. Itu yang alasan yang mengeluarkan foto dengan kamera dari gambar. Karena bukan manusia yang membuat. Cuman ini alasan aneh. Karena tidak mungkin foto kamera itu bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh manusia. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin belum mengatakan boleh foto kamera kalau dibutuhkan. KTP, paspor. Dengan syarat tidak diedit. Tidak diedit oleh tangan manusia. Dan itu berat. Iya. Itu Syekh Utsaimin yang membolehkannya. Dibantah tentunya karena Syekh Ibnu Utsaimin tentunya di masa beliau sudah mulai ada kamera. Diselisih oleh Syekh bin Baz yang semasa dengan beliau. Syekh bin Baz mengharamkan foto dengan kamera. Dengan kamera. Dan yang paling keras juga dalam masalah ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau katakan tidak ada perbedaan gambar dengan tangan atau dengan kamera. Semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Bahkan mimbabi aula, lebih haram lagi kalau dengan kamera. Kalau dengan gambar kadang tidak sama persis. Kalau digambar dengan tangan, tapi kalau dengan kamera persis. Maka mimbabi aula. Iya, dan belum keras dia bahas tentang haramnya foto dengan kamera. Syekh bin Baz punya tulisan. Haramnya foto dengan kamera. Sama dengan haram foto dengan gambar. Kenapa tidak dibedakan? Karena memang hadits tidak membedakan. Hadits cuma mengatakan kullu musawwir finnar. Setiap penggambar di neraka. Tidak disebutkan pakai alat apa. Tidak disebutkan pakai alat apa. Demikian pula hadits la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang menggambar. Di sini tidak disebutkan pakai apa. Hadits-haditsnya umum. Iya, hadits-haditsnya umum. Maka kita ambil lafaz hadits ini secara umum, itu lebih bagus, lebih hati-hati. Daripada kita bermudahan. Daripada kita bermudahan. Karena yang mengharamkannya itu lebih jelas dalilnya daripada mengatakan beda antara kamera sama gambar dengan tangan. Iya, wallahualam. Apakah memakan hewan yang disembelih tidak baca basmalah itu haram? Bagaimana jika saya tinggal di kebanyakan non-muslim? Mohon solusinya, Ustadz. Iya, kalau memang kita lihat hewan itu disembelih tanpa basmalah, haram dimakan.
Tapi kalau kita tinggal di daerah kebanyakan non-muslim dan makanan itu halal untuk kita, halal untuk kita makan. Kita yang baca bismillah saat makan. Dan tidak perlu ditanya warungnya, baca jadi bismillah ini. Tidak, makan saja. Kalian yang membaca bismillah. Afan Ustadz izin bertanya, apakah ada dalil yang sahih bahwa ketika seorang suami hendak menggauli istrinya untuk kedua kalinya harus berwudu dulu sunnahnya? Berwudu dulu, bahkan dalam sebagian lafaz sunnahnya mandi dulu supaya lebih semangat untuk mengulang. Supaya seperti baru lagi, segar badannya. Karena orang kalau sudah berhubungan badan tentunya akan merasakan yang namanya futur setelah keluarnya mani, lemas. Jadi kalau dia mandi atau dia berwudu, itu membuatnya nanti bersemangat lagi. Tapi itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang mau mengulang 5 kali tanpa mandi, tanpa wudu, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya, wallahualam. Jika seorang perempuan dalam keadaan ihram, bolehkah memakai sarung tangan putih yang menutupi punggung tangannya, tetapi bagian telapak tangannya terbuka? Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh. Boleh walaupun kalau dia tidak pakai lebih bagus. Karena seorang perempuan yang sedang berihram tidak boleh memakai kaos tangan, tidak boleh memakai cadar. Boleh dia menutup wajahnya dengan jilbabnya atau dengan kain lain yang bukan cadar. Dia kain yang dia ulurkan dari atas kepalanya, tapi bukan kain untuk cadar, dibolehkan. Dibolehkan. Adapun masalah tangan, dia taruh di dalam jilbabnya. Dia taruh di dalam jilbabnya. Kalau dia tinggalkan hal-hal yang tadi itu, lebih bagus walaupun kelihatan tangannya. Saya memiliki saudara persusuan, laki-laki. Dia telah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Apakah anak laki-laki dari saudara sepersusuan saya tersebut mahram saya? Iya. Kemenakan itu mahram. Anaknya saudara, anaknya saudari itu mahram. Itu adalah mahram. Demikian pula saudara sepersusuan, saudari sepersusuan itu adalah mahram dan anaknya adalah mahram. Saya sebelumnya kerja di tempat yang sistemnya MLM. Namun saya sekarang sudah berhenti. Tapi saya punya reward. Berupa klaim produk senilai 50 juta. Apakah boleh saya gunakan rewardnya tersebut? Boleh. Kalau itu kita dapatkan sebelum kita dapat hidayah. Boleh. Apa yang didapatkan sebelumnya halal. Halal kita ambil, halal kita gunakan. Iya. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabbnya kemudian dia berhenti, maka untuknya yang telah lewat. Jadi yang sebelumnya itu adalah punyanya. Dimaafkan untuknya. Yang penting jangan diulangi kembali. Setelah kita mendapatkan hidayah dan tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Apakah tanda suci keluar cairan putih? Apakah berlaku putih warna susu atau putih cairan bening? Cairan bening ataupun putih warna susu itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tidak harus bening. Tidak harus bening. Yang penting tidak ada lagi yang warna coklat atau keruh atau kuning. Atau kuning. Maka dia telah suci. Bagaimana bila setelah haid? 1 hari setelah bersih tidak ada lagi yang keluar. Kemudian saya melayani suami. Beberapa jam kemudian keluar sedikit darah yang berwarna merah cerah. Bukan merah gelap.
Apakah darah yang keluar tersebut masih darah haid atau sudah terhitung darah istihadah, Ustaz? Sudah kita bilang tadi, apapun yang keluar setelah keluarnya tanda suci bukan lagi haid. Apalagi yang disebut oleh penanya adalah darah merah cerah. Itu bukan darah haid. Itu adalah darah istihadah. Ada urat yang lecet atau kegeser tadi saat melakukan hubungan badan. Bukan lagi disebut sebagai darah haid, wallahu alam. Apakah boleh anak memakan makanan dari tetangga? Dari tetangga, anak dan makanan dari tetangga anak dan makanan itu hadiah dari hari guru. Hari guru? Enggak, wallahu alam. Hari guru itu apa? Wallahu alam. Oh, ada makan-makannya juga itu ya. Semua ada makan-makan ya. Ketika seorang perempuan keluar dari istihadahnya, apakah wajib membersihkan darahnya atau cukup dengan berwudu setiap kali sholat, mau sholat? Bersihkan. Cuci tempat keluarnya. Kemudian wudu. Kalau keluar lagi setelah itu tidak mengapa. Itu tidak membatalkan wudu. Cukup dia cuci awal wudu, kemudian sholat. Kemudian sholat. Wallahu a'lam. Kebiasaan haid saya 3 hari atau 2 hari sudah bersih. Tapi kadang 2 hari kemudian ada lagi yang keluar. Warna keruh dan warna kuning. Tadi sudah dibilang. Ummu Atiyah. Kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'dat tuhuri syai'a. Kami tidak menghitung yang warna keruh atau coklat atau kuning sebagai haid setelah suci sedikit pun. Jadi kalau kita sudah selesai masa haidnya, setelah itu keluar lagi warna itu, maka tidak dihitung sebagai haid. Tidak dihitung sebagai haid. Tapi pertanyaannya sini, apakah itu darah istihadah? Iya, tidak masuk darah haid, darah istihadah. Atau saya ambil yang hari ke-7 baru mandi wajib? Tidak. Kalau kita punya kebiasaan, jangan ambil 7. Ini bagi orang yang tidak punya kebiasaan dan selalu keluar darah. Adapun kita kalau punya kebiasaan, ikut kebiasaan kita. Bukan ikut kebanyakan perempuan. Bukan ikut kebanyakan perempuan. Satu lagi, Masya Allah banyak pertanyaan ini. Mana satu ini? Baik. Sini ada pertanyaan terakhir kita baca, Masya Allah. Apakah ucapan Sami Allahu liman hamidah pada sholat jamaah dikhususkan untuk imam atau makmum juga membacanya? Khusus untuk imam. Karena Nabi SAW bersabda, idza qala Sami Allahu liman hamidah. Jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka kalian makmum ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Boleh pakai waw di tengahnya. Rabbana walakal hamd. Boleh dipakai Allahumma di awal. Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh Allahumma Rabbana walakal hamd. 4. Jadi makmum baca itu, tidak baca Sami Allahu liman hamidah. Iya, itu wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mohon maaf masih banyak lagi pertanyaan belum dijawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.